Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan lagi pembahasan Fathul Qorib ya. Pembahasan mengenai air kita sudah lewat. Sekarang kita membahas tentang pasal selanjutnya, yaitu tentang dibak. Dibak itu menyamak ya, menyamak kulit bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun, boleh faslun, boleh faslan, boleh faslin ya. Faslun ai hadza utawi iki pasal iku faslun. Faslan ai udkur faslan. Faslin ai udkur fi faslin. Kalau dibikin sederhana kayak gitu. Kalau faslun ada dua tarkib, bisa mutada, bisa khobar. Kalau khobar menjadi hadza faslun, mutadanya dibuang. Kalau mutada berarti dibalik. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani hadza mahalluhu. Hadza iku hadza, khobarnya dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati. Pasal menjelaskan sesuatu perkara-perkara yang najis. Perkara yang najis, al-mutanajjisati ini saya murati najis ya. Karena tidak terkena najis, yaitu kulit bangkai yang najis. Wa ma yadhuru minha bidibagi wa ma la yadhuru, dan menjelaskan perkara najis yang bisa suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Dengan cara disamak atau ditibak. Wa juludul mayitati kulluha tadhuru bidibagi. Sawaun kana fi dzalika mayitatu makulil lahmi wa ghairuhu. Kulit bangkai seluruhnya bisa suci dengan disamak. Seluruh kulit bangkai. Karena namanya bangkai ya sudah mati berarti. Kulitnya semuanya bisa disamak. Baik di dalam masalah kulit bangkai bisa disamak tersebut itu bangkai hewan yang halal dimakan dan selainnya. Maksudnya bangkai hewan yang halal dimakan itu, yang halal dimakan dagingnya itu seperti sapi ya. Sapi itu kalau mati tidak disembelih itu kan jadinya bangkai. Nah, kalau bangkai itu kan gak boleh dimakan. Tapi kalau disembelih halal dimakan. Nah ini kulitnya nanti bisa disamak. Wahairuhu, selainnya yang bisa dimakan juga sama. Ya. Disembelih sama tidak disembelih tetap nggak bisa dimakan ya. Kayak ular itu kan nggak halal dimakan ya. Itu dia bangkai, diambil kulitnya disamak, itu juga bisa. Wa kaifiyatul dzabhi ayyan za'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bisyai'in khirrifin ka'absin. Tujuan menyamak atau tata cara menyamak adalah dengan cara ayyan zi'a fudulal jildi, menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit ya. Mimma yu'afinuhu min damin wa nahwihi, yaitu dari perkara-perkara yang bisa membuat bacin kulit tersebut, dari darah dan semacamnya ya. Darah, kendel-kendel itu kalau masih ada di kulit itu kan kalau nggak dibuangi itu nanti kulitnya busuk ya. Terus kemudian daging-daging yang masih nempel-nempel itu harus dibuang. Kalau cara membuangnya ya ini proses dibak ya, proses menyamak. Kalau membuangnya bersih luar dalam maka
penyamakannya berhasil. Kalau tidak bersih ya berarti nggak berhasil. Cara menyamaknya menggunakan apa? Bisyai'in khirifin ka'absin, dengan menggunakan sesuatu yang sangat menyakitkan lidah, menyengat di lidah. Ini artinya ada yang mengatakan sangat pahit, ada yang mengatakan sangat sepet ya. Ka'absin seperti tumbuhan nafas. Tumbuhan nafas itu babakan kayu trengguli ya, remukan kayu trengguli itu bisa ya. Cuman di sini kalau dilihat syai'in hirifin, kalau di Syarah Yakut Nafis itu kayaknya itu pokoknya yang ada unsur kimia ya, yang bisa menghilangkan itu tadi. Pokoknya tidak terbatas pada ini. Kalau di sana dikatakan segala sesuatu yang memiliki fungsi sama dengan syai'in khirifin ini bisa dijadikan perabot untuk menyamak ya. Walau kana al khirifu najisan kadzarki hamamin kafafid dabri. Dan jika perkara yang sangat pahit tadi itu najis seperti kotoran burung dara, maka cukup di dalam penyamakan. Ini kalau murad walau ini dijadikan syarat ya. Kalau dijadikan goyah ya, lauli taklil ya, walau kana al khirifu najisan kadzalika hamamin fafid dabki, meskipun keberadaan khirif tersebut najis seperti kotoran burung dara, maka cukup di dalam penyamakan. Kafa ini adalah jawab dari syarat yang dibuang, syarat yang dikira-kirakan. Kalau seandainya launya dijadikan goyah ya, illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma hayawanin tohirin falayat luhuru bitibagi, kecuali kulit anjing, kulit babi, dan hewan-hewan yang terlahir atau anak yang terlahir dari anjing dan babi, atau terlahir dari salah satu anjing dan babi, salah satu keduanya yang melakukan perkawinan bersama hewan yang suci ya, hayawanin tohirin, bersama hewan suci. Falayat huru bitibagi, maka kulitnya kalau dia sudah jadi bangkai ya, kulitnya tidak bisa suci dengan cara disamak, nggak bisa. Anak babi, anak anjing mati, nggak bisa disamak. Terus apa yang bersama hewan suci itu contohnya apa ya? Ada anjing ini kawin dengan domba, dengan kambing. Anjing dengan kambing kan hewan suci ya. Terus kemudian si kambingnya ini hamil, terus kemudian beranak. Nah, anaknya ini lama-lama meninggal, mati. Nah, anaknya ini tidak bisa disamak. Kenapa? Karena babonnya atau induknya itu yang jantannya itu adalah kalbun atau anjing. Nah, jadi enggak falayat huruf bitibak gitu. Nah, sekarang kenapa kulit anjing, kulit babi itu enggak bisa disamak? Alasannya ya karena sederhana saja ya. Karena ketika anjing disembelih saja itu enggak bisa suci, enggak bisa halal, enggak najis. Babi juga sama. Maka ketika dia sudah jadi bangkai, enggak bisa disamak itu. Enggak bisa disamak. Beda dengan ular ya. Ular itu kan tidak halal dimakan, tapi kan kalau dipegang enggak najis. Tidak najis kecuali kalau di racunnya itu. Kalau kulitnya saja enggak najis, maka bisa disamak. Wa azmul mayyitati, sekarang membahas tentang
tulangnya ya. Wa azmul mayitati wa sya'ruha najisun wa kadza al mayitatu aidon najisatun. Tulang bangkai dan rambut bangkai atau bulu bangkai itu najis ya, najis. Begitu juga bangkai najis. Nah, bangkai najis, tulangnya najis, rambutnya atau bulunya najis. Ayam mati kletet, nah itu kan banyak bulunya dipegang najis, mati tumbur mobil ya. Tulangnya najis, ayamnya yang sudah dari bangkai ya najis. Nah, wa urida biha azailatul hayati bi ghairi dakatin syar'iyatin. Kemudian yang dimaksud dengan mayitah itu apa? Yang dimaksud dengan mayitah adalah azailatul hayati, hewan yang hilang sifat hidupnya, hewan yang mati bi ghairi dakatin syar'iyatin, dengan tanpa penyembelihan sebangsa syariat. Hewan hilang hidupnya tanpa disembelih secara syar'i, ini namanya bangkai. Berarti hewan hilang hidupnya dengan mati begitu saja, ini bangkai. Hewan hilang hidupnya disembelih tapi penyembelihannya tidak memenuhi kriteria penyembelihan secara syar'i, ini juga namanya bangkai. Tuh. Fala yustasna hina idin janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi mayitan. Ya. Maka tidak, kalau begitu, kalau yang dimaksud bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan syariat, maka tidak perlu mengecualikan janinnya induk yang disembelih secara syar'i ketika janin tersebut keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Keluar dari induknya, keluar sudah mati, tapi induknya disembelih secara syar'i. Ini enggak perlu dikecualikan. Kenapa? Li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Karena penyembelihan janin tersebut itu sudah dicukupkan dengan menyembelih ibunya. Dia kan di dalam perut janinnya, ibunya di induknya disembelih, mati induknya atau belum mati lah. Terus kemudian setelah disembelih, induknya disembelih secara syar'i selesai, lah janin itu tuh keluar dalam kondisi mati. Nah berarti kan, janin ini sudah tersembelih otomatis tadi ketika menyembelih induknya gitu. Nah, maka nggak perlu dikecualikan. Kenapa? Karena bukan bangkai, meskipun matinya tidak disembelih. Ya. Janin tersebut bukan bangkai, nggak perlu dikecualikan karena sudah dicukupkan dengan penyembelihan ibunya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati al-madhkurati fil mabsutati. Begitupun selain janin dari beberapa pengecualian yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih luas penjabarannya ya. Berarti ada selain janin yang dikecualikan ya. Berarti kalau di sini apa ya? Mana sih? Oke. Ini maksudnya mustasnaya tadi itu perkara-perkara yang keluar dari keumuman ya. Kayak janin tadi kan keluar dari keumuman ya. Al-madhkurati fil mabsut kasaidil mayiti bidok datil jariyati fi mudikin au bidufriha. Seperti berburu dengan hewan buruan yang sudah matinya itu sebab ditubruk oleh hewan yang dibawa untuk berburu. Misal bawa anjing ya, anjing yang sudah terlatih tentunya, terus kemudian dibawa berburu. Nah, dia ngejar hewan buruannya itu tubruk peyek langsung mati. Ini masuknya di pengecualian ya. Summastasna min sya'ril maitati qaulahu illal adamiya ay fa inna sya'rahu tahirun ka maitatihi.
Kemudian Kiai Musonef mengecualikan dari rambutnya bangkai, dari bulunya bangkai terhadap ucapan beliau illal adamiyah. Tadi kan di atas dikatakan azmul mayitati wasaruhan najisun. Tulang bangkai dan rambutnya dan bulunya itu najis. Nah ini kan dari bulu bangkai yang najis itu dikecualikan illal adam, kecuali bulunya anak cucu Adam, ya, orang sebangsa Adam. Ai fa inna sawruhu tahirun kamai tatihi, yakni sungguhnya rambutnya anak Adami itu suci seperti jenazahnya. Kan jenazahnya suci ya, meskipun harus mandi. Suci, dipegang-pegang enggak masalah. Sudah, mungkin kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.